Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Yuda dalam pembelajaran blended learning dalam mata pelajaran Kesmapet materi kedua tentang penyakit zoonosis. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dapat memberikan keberkahan dan dapat kita jadikan bekal untuk menatap masa depan kita di masa yang akan datang. Doa dimulai. Doa selesai. Tak lupa pula Pak Yuda mengingatkan dari sini agar anak-anak semua tetap mematuhi protokol kesehatan karena kita masih dalam kondisi pandemi ya. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan terhindar dari segala penyakit ya Nak. Materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang penyakit zoonosis. Ini dia. Sebelumnya, Pak Yuda akan menjelaskan tentang apa itu penyakit zoonosis ya Nak. Mungkin dulu di kelas 10 di pelajaran produktif yang lain, mungkin anak-anak sudah pernah mendengar istilah apa itu penyakit zoonosis. Dan hari ini di pelajaran Kesmapet juga ternyata Pak Yuda memberikan materi tentang penyakit zoonosis. Kita di kehidupan sehari-hari setiap hari mungkin sering mendengar orang terkena penyakit ya, atau hewan peliharaan kita atau hewan ternak kita terkena penyakit. Tapi kita tidak tahu ternyata penyakit itu ada yang penyakit tidak zoonosis dan ada penyakit yang zoonosis. Maka dari itu apa sebenarnya penyakit zoonosis itu? Nah, ini dia. Nah, alur hari ini Pak Yuda akan membahas tentang yang pertama pengertian zoonosis, yang kedua hewan penular penyakit zoonosis, yang ketiga agen penyebab penularan penyakit zoonosis, yang keempat contoh penyakit zoonosis, dan yang kelima prinsip Kesmapet dalam menangani penyakit zoonosis. Ini adalah pengertian penyakit zoonosis ya Nak. Kalau kita lihat di slide Pak Yuda ini sebelum kita ke materi, ini ada gambar orang yang terkena, kalau kita boleh bilang ini adalah apa ya, kurap ya Nak. Ini penyakit kurap, penyakit kulit. Nah, tanpa kita sadari ternyata penyakitnya adalah penyakit zoonosis. Dan ini sering terjadi di sekitar kita. Maka kalau kita lihat apa sih sebenarnya penyakit zoonosis itu? Ini. Penyakit zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Jadi titik beratnya di sini yang pertama adalah hewan ke manusia ataupun sebaliknya, ya. Penyakit zoonosis itu dapat menular dari hewan ke manusia atau manusia ke hewan, dan kalau dia sudah terkena di manusia, tidak menutup kemungkinan manusia juga bisa menularkan ke manusia lain. Begitu juga dengan hewan. Ketika penyakit zoonosis ini sudah menyerang hewan, maka tidak menutup kemungkinan penyakit zoonosis ini juga dapat menularin hewan yang lain. Nah, penyakit zoonosis untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh filsuf Jerman, yaitu Rudolf Virchow yang lebih dikenal dengan Bapak Patologi Modern. Jadi penyakit di dunia itu pertama kali dikenalkan oleh filsuf Jerman ya Nak, yang bernama Rudolf Virchow, dan Rudolf Virchow ini mendapat julukan sebagai Bapak Patologi Modern. Pemahaman penyakit-penyakit zoonosis merupakan kunci yang harus dipahami oleh seseorang yang erat hubungannya dengan dunia kedokteran, baik bagi dunia kedokteran hewan ataupun kedokteran umum, yaitu kedokteran manusia. Maka di 11 Kes 1, jurusan kesehatan hewan, khususnya di mata pelajaran Kesmapet, zoonosis ini kalian harus pahami. Karena nanti ke depan, ketika kalian melanjut ke perguruan tinggi negeri, jurusan kedokteran hewan, kalian tidak akan terlepas dari penyakit zoonosis tersebut. Tanpa pengetahuan dan pemahaman yang baik dan benar tentang penyakit-penyakit zoonosis, tentunya akan menyulitkan pada saat diagnosis atau terapi.
Jadi ketika kita tidak memahami tentang penyakit zoonosis ini dengan baik dan benar, maka kita tidak akan bisa melakukan diagnosis dan tidak akan bisa memberikan sentuhan terapi ataupun penanganan yang baik dan tepat untuk hewan ataupun manusia. Ya, nak? Inilah pengertian penyakit zoonosis. Kita lanjut. Setelah dari pengertian penyakit zoonosis, kita masuk ke hewan penular penyakit zoonosis. Secara garis besar, hewan penular penyakit zoonosis itu dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah zoonosis yang berasal dari satwa liar. Nah, satwa liar ini atau yang sering disebut sebagai wild animal zoonosis merupakan hewan penular dari hewan-hewan liar. Arti hewan liar di sini adalah dia tidak memiliki tuan, kemudian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kesehariannya dia mencari makan sendiri tanpa dipenuhi oleh tuannya. Selanjutnya biasanya ini dia hidup di alam terbuka ya, nak. Biasa di hutan, kemudian di alam yang lainnya. Yang kedua, zoonosis berasal dari hewan yang tinggal di sekitar kita atau domicile zoonosis. Nah, domicile zoonosis ini adalah hewan-hewan yang memiliki tuan. Kemudian dia diberi makan juga sama tuannya, tetapi itu bukan hewan peliharaan kita. Nah, tetapi dia sering melintas atau sering berkeliaran di sekitar rumah kita. Ini adalah hewan yang berasal zoonosis yang berasal dari hewan yang tinggal di sekitar kita. Yang terakhir adalah hewan peliharaan kita sendiri atau domesticated animal zoonosis. Ya, nak, ini zoonosis yang berasal dari hewan peliharaan kita sendiri. Ini hati-hati ketika kita punya hewan peliharaan atau hewan ternak di sekitar kita tanpa kita pahamin, kalau kita tidak memiliki pemahaman yang benar terkait zoonosis, ini bisa menularkan tuannya sendiri. Inilah 3 hewan penular penyakit zoonosis. Yang pertama adalah satwa liar, yang kedua hewan yang tinggal di sekitar kita, dan yang ketiga adalah hewan yang berasal dari peliharaan kita sendiri. Kita lanjut. Agen penyebab penyakit zoonosis. Secara garis besar saat ini, penyakit zoonosis di dunia disebabkan oleh 4 agen penyebab, yaitu virus atau yang disebut dengan viral zoonosis. Yang kedua ada bakteri atau bacterial zoonosis. Nah, yang ketiga jamur mycal zoonosis ya. Yang keempat adalah parasital zoonosis sebutannya. Nah, kita sudah sama-sama tahu dan paham bahwa untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus sampai hari ini mungkin belum ada obatnya, belum ditemukan obatnya, tetapi kalau untuk bakteri, jamur, dan parasit ini sudah ditemukan obatnya dan ada obatnya. Dan kalau untuk di dunia peternakan, ya, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus, baik itu penyakit zoonosis atau tidak penyakit zoonosis, itu penanganannya adalah melakukan vaksinasi. Sedangkan bukan penanganannya, pengendaliannya itu dilakukan secara vaksinasi. Karena obatnya belum ada. Ya. Sedangkan untuk bakteri, jamur, dan parasit ini biasanya digunakan, kita lakukan dengan cara pengobatan atau tindakan akuratif. Nah, yang terakhir ya di materi Pak Yuda, yaitu prinsip Kesmapet. Ketika kita sudah menemukan kasus tentang zoonosis, ya, atau kita sedang melakukan penanganan terhadap hewan-hewan atau ternak-ternak yang terserang penyakit zoonosis, maka bagaimana prinsip Kesmapetnya? Kita tarik. Jadi prinsip Kesmapetnya itu ada 2. Yang pertama adalah penerapan konsep One Health oleh pemerintah. Jadi pemerintah melalui Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Pak Yuda ulangi, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sudah memberikan konsep bagaimana prinsip Kesmapet untuk penanganan penyakit zoonosis, yaitu konsepnya adalah One Health atau satu kesehatan. Ya, yang kedua, prinsip Kesmapet yang bisa dilakukan adalah hygiene sanitasi. Hygiene itu apa, Pak? Hygiene itu adalah menjaga kebersihan pada diri kita sendiri atau manusianya, ya. Saat kita melakukan penanganan penyakit-penyakit, baik itu zoonosis ataupun tidak zoonosis, apalagi zoonosis, kita harus tetap benar menjaga kebersihan dan menjaga higienitas kita. Yang berikutnya adalah sanitasi. Sanitasi itu adalah kebersihan pada lokasi kandang, peralatan kandang, dan ternaknya. Jadi
Dua konsep inilah yang harus diterapkan, yaitu penerapan konsep manfaat dan penerapan konsep hygiene sanitasi. Nah, yang terakhir ya ini tugas dan refleksi, tugas anak-anak. Silakan cari satu contoh penyakit zoonosis yang disebabkan baik itu disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, atau parasit. Lalu anak-anak catat materinya dengan metode mimicry di buku Kesmapet. Nah, yang kedua untuk refleksi silakan tulis di kolom komentar YouTube ya, apa yang kalian lihat saat pembelajaran hari ini, yang kalian rasakan, dan apa yang akan kalian lakukan setelah proses pembelajaran hari ini. Demikian materi pembelajaran blended learning tentang penyakit zoonosis Pak Yuda berikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, Pak Yuda mohon maaf apabila ada kata-kata Pak Yuda yang salah. Pada Allah Pak Yuda mohon ampun. Silakan dicatat materinya. Pak Yuda akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.